واخشى النساء من جوع ومن شبع فربما نصد شر من الضخم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واستبرقي دمع من عين قديم تلأت من المحارم وسمحية الندم مصطفى بلغ واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu huda ila yaumiddin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin khususan musannif tafsir surah Yasin li Syekh Hamamiz Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah mengawali aktivitas kita pada hari ini yang bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan baik yang wajib maupun yang sunnah dengan satu harapan teriring niat dan doa kita bersama, semoga amal ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tanpa terasa perlahan namun pasti namun banyak yang terjadi. Perjalanan Republik ini telah memasuki usia yang ke-79 tahun.
usia yang cukup tua, bahkan usia yang sudah cukup senja. Kalau bahasa psikologi sholat itu usia segitu udah usia gurub. Gurub itu maghrib. Maghrib itu terbenam. Sudah barang tentu karena usianya sudah tua, pasti banyak permasalahan yang muncul. Karena memang kalau sudah tua itu kadang-kadang duduk lama mulai kram, berdiri lama kaki pegal-pegal, telat makan, lapar, kebanyakan makan, begah. Itu orang yang sudah mulai tua tuh. Naik tangga pelan-pelan, turun tangga ketakutan. Ya mungkin sosiologis dari bangsa kita mungkin seperti itu. Sedikit demi sedikit perlahan banyak permasalahan yang muncul. Baik permasalahan itu memang secara alamiah atau nature, maupun permasalahan yang memang sengaja dibikin untuk menyaingi daripada filosofi pegadaian, menyelesaikan masalah dengan masalah. Kalau pegadaian apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau bangsa kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Maka dari itu baginda Rasul memberikan pesan, qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Ini sebenarnya ceramah ini wajibnya disampaikan di IKN ini. Iya. Tapi berhubung katanya penginapan di sana Pak Haji Paujan sudah penuh, ya. Jadi ya saya tidak bisa berangkat ke sono. Siapa lo? Sombong amat. Karena penginapannya sudah penuh. Dan juga saya khawatir ntar sampai sono disuruh ganti sarung lagi. Itu yang repot. Kerudung aja disuruh buka dulu pas gitu pengukuhan. Udah namanya udah tua, ada aja kan, biasa itu mah. Ya. Baginda Rasul berpesan qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Dunia ini akan tegak, bangsa ini akan kuat bi arba'ati asya'a, dengan 4 pilar yang saling menguatkan. Kalau keempat pilar ini tidak saling menguatkan, bahkan keempat pilar ini saling memusuhi, keempat pilar ini tidak pernah mau kompak dan tidak pernah mau akur, sampai lindung bebulu bangsa itu enggak bakal maju. Tahu lindung bebulu? Kapan itu? Jadi ada 4 pilar yang harus saling menguatkan, kata Rasul. Apa yang 4 itu, saudara? Sebagai pilar pondasi awal dari sebuah pembentukan bangsa, agar sebuah negara itu akan jadi negara yang kuat, negara yang hebat. Pertama, bi'amalil ilmil ulama, dengan ilmunya para alim ulama. Dengan ilmunya para alim ulama, para cendekiawan, para orang-orang yang pandai. Sebab jangan kita menghilangkan jejak, saudara. Siapapun kita saat ini, bagaimanapun kita sekarang, seperti apapun kita masa saat ini, sudah barang tentu itu semua yang membentuk adalah guru-guru kita. Betul. Makanya ayat pertama yang turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bicara masalah science and technology. Baginda Rasul di-mindset sedemikian rupa, menghadapi masyarakat jahiliyah yang rusak akhlaknya, bobrok moralnya, bejat mentalnya. Kok wahyu pertama bicara masalah ilmu, Pak? Padahal kan nabi-nabi lain wahyu pertamanya bicara akidah, tauhid, ketuhanan.
Tapi kenapa kau bicara masalah ilmu? Ya, ternyata Rasul wahyu pertamanya thinking about future. Ini ayat visioner. Ini kan saya bilang, ini seharusnya di IKN ini. Sombong amat. Mohon maaf Haji Pak Hujan ya, cuma menghangatkan suasana. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya ilmunya para alim ulama, dan ternyata alim ulama bukan cuma peran bagaimana mentransfer ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan orang terbebas dari belenggu kebodohan, tapi ternyata para alim ulama di Republik ini punya peran yang terjun langsung berjuang merebut kemerdekaan. Betul. Dan para pahlawan kita nggak pernah berpikir mereka berjuang besok bakal jadi apa. Nggak pernah berpikir mereka berjuang besok posisinya sebagai apa. Kenapa? Mereka sadar sebuah karir harus dititi, sebuah karir harus ditelapaki. Bukan sebuah karir yang sifatnya instan seperti masak Indomie. Asalkan ada air panas jadi. Kagak ada mangkok pakai cup pun ada. Akhirnya apa? Semua serba dipaksakan. Bukan melalui proses pertumbuhan yang matang. Akhirnya cengkir pun dikarbit, disemprot. Yang penting kelihatan matang. Itulah buah-buahan kita sekarang. Karena kalau buah yang matang secara alami dengan matang yang dikarbit, enakan mana? Saya kalau ke daerah, atau gak usah ke daerah lah, keluar kota ke kampung, itu selalu cari pisang raja. Pisang raja tuh, Raja Bolu, yang super-super itu kan banyak ke daerah Sukabumi atau daerah Cianjur kan gitu ya. Kan banyak ya, sudahan yang namanya di Sulawesi mah jangan ditanya. Jauhan. Cari. Itu langganan saya bilang, Pak Haji, ya, kenapa sih kalau lewat sini senangnya pisang raja mulu? Iya, saya cari pisang raja yang enak cuma di sini. Emang di tempat Pak Haji nggak ada pisang raja? Banyak. Emang apa? Rajanya muda-muda, masih pada pahit. Hah? Apaan? Iya. Ada sih yang rada tua, tapi banyak masalah. Kulitnya udah mulai hitam, ujungnya mulai busuk. Lahirnya dia nyerah, daripada dibuang, mendingan dia ngundurin diri. Ini kan bicara salah bangsa. Boleh dong anak bangsa bicara, betul. Allahumma salli ala Muhammad. Saudara-saudara, ulama punya andil terhadap pembentukan republik ini. Maka ketika Indonesia merdeka, ulama enggak dilibatkan lagi, ulama enggak ditanya-tanya lagi, bahkan ulama dimusuhi, ulama dicurigai, padahal ikhlas terhadap pembentukan bangsa ini. Kalau bicara masalah ulama, ya Allah, yang turun tangan tuh bukan cuma manusia. Lalu ketika orang udah jauh dari para alim ulama, tuh dalam Nasaihul Ibad, yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bisalatsin baliyatin. Kalau ulama sudah dijauhkan, ahli-ahli agama udah mulai disingkirkan, yang ngaji udah mulai enggak ada, maka akan terjadi 3 bencana yang dahsyat. Apa? Yarfa'ullahu barakatan min kasbihim, akan diangkat keberkahan dari bangsa itu sendiri. Na'udzubillah min. Keberkahannya enggak ada. Kelihatan hebat, iya. Pertumbuhan ekonomi sekian, tapi lihat yang kita rasakan. Yarfa'allahu barakatan min kasbihim, hidup kurang barokah. Tuh. Padahal tambah enak kehidupannya,
tapi dia rasakan tambah susah. Ada nggak yang begitu? Orang dagang, dagangannya melaris tapi ribut rugi mulu. Ada nggak? Ibu punya suami, gajinya mah besar tapi ngutang mulu. Ditagih galakan dia mancing komplek. Itu tanda-tanda kurang barokah. Banyak tapi nggak manfaat. Besar tapi nggak ada gunanya. Lebih baik kata Rasul, qalilun tuti'u syukrahu khairum min katsirin la tudikuha. Sedikit bermanfaat jauh lebih berarti ketimbang banyak kita nggak bisa bawa. Diangkat keberkahan. Yang kedua dalam kitab itu ditegaskan, yang kedua adalah yusallitu alaihim. Terjadi bencana yang dahsyat atas mereka. Yang kedua adalah akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Yarfa'allahu barakatan min kasbihim. Berkahnya diangkat, akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mengatasnamakan rakyat, yang berjuang buat rakyat, tapi ujung-ujungnya rakyat cuma dijadikan bemper atau bantalan untuk meloncat, bahkan untuk terbang. Orang kalau pengen meloncat jauh, itu kira-kira butuh bantalannya sedikit apa banyak? Orang kalau pengen terbang jauh, butuh bantalannya itu pendek apa tinggi? Ya, pengen terbang tinggi, butuh bantalan. Akhirnya apa? Ya rakyat cuma diinjak. Walaupun awalnya rakyat disompok, tapi nanti akan diinjak juga demi loncatan dan lonjakan tujuan para pemimpin tersebut. Na'udzubillah min. Bahkan yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Pada saat kayak gitu, maka banyak orang yang menutup mata meninggalkan dunia enggak punya iman. Na'udzubillah min. Makanya kita harapkan bagaimana para pemimpin bangsa ini adalah pemimpin yang menghargai jasa pahlawan, dan menghargai jasa pahlawan, kebanyakan pahlawan kita adalah para alim ulama. Makanya semalam Pak Haji Paujan yang memperingati 17 Agustus, kita rutin di masjid kita itu ngadakan acara istighosah, doa bersama buat para pahlawan, kita doain itu. Jadi kalau pahlawan kita doain, maka doanya nyampe. Amin. Terutama yang muslim-muslim kan doanya nyampe. Ya. Tapi kalau pahlawan kita suruh nonton Panjat Pinang kan kesian. Iya, kita suruh nonton Panjat Pinang doang. Ya. Jadi kita doakan mereka. Semoga amal baik budi bakti untuk membebaskan bangsa dari penjajahan, Allah akan jadikan amal saleh yang akan mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal. Itu yang pertama, ada 4, yang 3-nya ntar belakangan. Kita balik kepada pembahasan kita. Itu bocoran aja buat ceramah di KN, tapi karena kagak jadi, ya maka saya ucapkan di sini gitu. Sombong amat. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini. Amin. Kita telah sampai kepada ayat dari surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbithul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya. Surat Yasin ayat berapa itu, Pak, Bu? Bu, ayat berapa? Ayat 30? 36 apa 35? 36. 35 apa 36? 36 udah gitu. Ibu-ibu udah siap. Karena 2 minggu yang lalu saya tanya ayat berapa, 2 minggu lalu saya tanya ayat berapa. Maka langsung dia persiapkan. Ntar jangan-jangan ditanya ayat berapa. Buru-buru saya cari di Google. Gitu, ketemu. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Ini masih ada hubungannya dengan ayat sebelumnya ya.
tentang tumbuh-tumbuhan. Subhanalladzi maha suci Allah, khalaqal azwaja, yang menciptakan azwaj. Ini bicara ajwad, tafsirannya secara logawi dan maknawi macam-macam ini. Kullaha, yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, dari apa-apa yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak mereka ketahui. Subhanalladzi. Jarang dalam Al-Qur'an Allah itu berbicara mengawali kalimat dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah kepingin mengkabarkan sesuatu, mempertaruhkan namanya. Jangan sampai ada orang yang ragu, jangan sampai ada orang yang bimbang, jangan sampai ada orang yang gak yakin. Maka kalimatnya subhana, maha suci Allah. Seperti yang masyhur tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka Allah di awal kalimatnya menggunakan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi memberikan sebuah pesan mustahil ini enggak terjadi. Karena nama Allah ada langsung di dalamnya. Jadi mustahil enggak terjadi. Subhanalladzi maha suci Allah, khalaqal azwaja. Khalaqa, yang menciptakan. Dalam Quran Pak, ada yang namanya khalaqa, ada yang namanya ja'ala. Kalau khalaqa artinya menciptakan. Kalau ja'ala menjadikan. Di mana bedanya nih antara menciptakan dengan menjadikan? Begini. Kalau khalaqa itu dari sesuatu yang benar-benar belum ada. Ya kalau bahasa Inggrisnya mah dari bahan bakunya belum ada sama sekali, diciptakan. Seperti menciptakan manusia. Tuh. Tapi kalau ja'ala, bahannya udah ada, tinggal produksi. Pak Haji Suyatno, ya, tolong saya pesan kaos buat 17-an. Waduh, barang lagi kosong. Barangnya lagi kosong. Tapi bahannya ada enggak? Ada. Tuh. Yang bagaimana? Yang katun lah, katun spandek. Katun spandek apa yang mahal itu namanya? Saya kurang paham juga walaupun dekat nih bahasa-bahasa begitu, ya. Saya makan dekat sama orang, saya ambil ilmunya, tapi dia enggak terasa. Kata orang-orang mah, dekat sama ustaz biar kebagian ilmunya. Padahal ilmu dia lebih banyak saya serap. Saya bergaul sama pejabat, biar ilmunya saya serap. Ilmunya saya serap, tapi dananya susah banget diserap. Bergaul sama pengusaha, ilmunya saya serap. Nah, kalau sama pengusaha rada gampangan tuh diserap dananya. Mohon maaf Pak Haji Paujan, maka saya lebih dekat dengan para pengusaha ketimbang para pejabat. Betul. Saya lebih dekat dengan para pengusaha, dengan para pejabat, apalagi pejabat pemerintah. Terus terang pribadi saya ini mah, ya, lebih dekat dengan para pengusaha ketimbang para pemerintah. Kenapa? Dari asal katanya udah ketahuan. Pengusaha, berarti orang yang senang usaha. Saya girang itu. Tapi kalau pemerintah, asal katanya apa? Perintah. Terkiai diperintah-perintah juga. Terkiai diperintah begini, iya, begitu, iya, ini haram, rubah, remeng-remeng. Wah berubah, harum, ya gitu. Ya mohon maaf itu cuma anekdot pribadi aja. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ja'ala sudah ada. Contoh kalimat ja'ala. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia sebagai pemimpin. Manusianya ada, diciptakan Nabi Adam.
Tempat mimpinnya sudah ada bernama dunia. Itu namanya ja'ala. Tapi khalaqa itu belum ada sama sekali. Baru Allah ciptakan. Azwaja. Nah ini ada hal yang menguntungkan tapi banyak juga yang kagak suka. Tafsir azwaj. Azwaj itu kan berpasang-pasangan. Dalam tafsir lain di ayat lain itu adalah istri-istri gitu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bu, dengerin. Ini ayat nih. Bukan sebisa-bisanya Ustadz. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah dijadikan buat kamu untuk diri kamu azwaja, istri. Azwaja itu jamak apa mufrad? Berarti istrinya satu apa lebih dari satu? Jawab dah Bu. Kata ibu-ibu, ngajinya nggak seru. Azwaja, istri, berarti udah disiapkan. Kalau sesuatu yang udah disiapkan, kita nggak ambil, bagaimana hukumnya bahasa kita? Mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanus syayatin. Orang yang kebanyakan mubazir berarti perbuatan. Bapak-bapak masih semangat ngaji ini. Jadi azwaja itu istri-istri. Makanya kita sering berdoa. Makanya doa kita tuh banyak sekali. Ya dalam tanda kutip, mohon maaf dengan tafsir ya. Dalam tanda kutip, doa kita tuh bujui Gusti Pangeran. Rabbana hablana min. Nah azwajina. Jama apa mufrad? Jama. Istrinya satu apa banyak? Banyak. Tapi kenyataannya kita punya istrinya satu. Kan bohongin Pangeran itu. Ini bahasa Bu, ini bahasa, bukan pengamalan ayatnya, bukan. Tuh. Jadi jama, azwaj, jama. Tuh. Makanya dalam bahasa pergaulan, orang yang istrinya banyak luar biasa. Punya istri lebih dari satu, luar biasa Bu. Salut saya mah. Kenapa? Istri satu aja repot banget ya. Lebih dari satu. Ingat. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa seorang istri. Ya Allah luar biasa tuh istri doanya jadi sukses. Tuh. Kemudian satu istri aja doanya udah kayak begitu. Apalagi kalau 3. Azwaj. Makanya kata orang-orang yang suka bercanda, punya istri 4 Superman. Punya istri 3 powerman. Punya istri 2 gentleman. Istrinya 1 cemen. Dengerin Mang Jale. Ya enggak gitu ya Bu, enggak. Ini mah cuma bercandaan aja, guyonan. Enggak sekolot. Ingat mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menciptakan buat kita azwaj berpasang-pasangan kullaha, semuanya Allah ciptakan berpasangan. Adapun pasangan itu diambil ataupun tidak, itu mah hak manusia, hak prerogatifnya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim, termasuk apa-apa yang Allah tumbuhkan di bumi dan dari mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka enggak ketahui. Tafsirannya al-muradu, yang dimaksud. Nah ini tafsir Hamaminya nih Bu. Al-muradu yang dimaksud minal azwaj, dari kalimat azwaj. Tadi kan ada kalimat azwaj ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja. Yang dimaksud dengan azwaja al-asnaf. Tahu asnaf? Golongan, asnaf. Berinfak, bersedekah, berzakat.
Yang wajib kita kasih berapa golongan? Dibilang 8 asnaf, kan gitu ya? 8 asnaf. Jadi Bu, tenang aja Bu, yang dimaksud azwaj tadi bukan istri-istri. Tapi maksudnya ay asnaf, yaitu golongan atau kelompok-kelompok. Kemudian tafsir wa mimma tumbithul ardu, dan dari apa-apa yang Allah tumbuhkan di bumi, ay al asmar wal hububat. Asmar, buah-buahan. Wal hububat, dan tumbuhan. Wa min anfusihim, dan tafsiran dari wa min anfusihim, dan dari diri mereka, az-dzukur wal inas. Az-dzukur laki-laki, wal inas yaitu unsa perempuan. Maksudnya itu. Jadi kalimat wa min anfusihim, dari diri mereka, itu laki-laki dan perempuan. Makanya kan begini Pak, ketika manusia itu menikah, ada kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum, maksud dari laki-laki dan perempuan. Nabi Adam di surga nih, kan semua serba enak. Tapi nggak punya pasangan Nabi Adam. Nabi Adam di surga enak banget, dikawal malaikat, makanan langsung terucap, langsung ada. Baru pengen ada langsung tuh. Tapi Nabi Adam merasakan sebagai manusia ada hal yang kurang. Kenapa? Kagak punya pasangan. Seringkali Nabi Adam ngelamun, galau, mondar mandir, tawa, tapi nggak ada yang ditawain. Gitu. Memandang tapi pandangannya kosong, galau lah. Akhirnya lama-lama ditanya kan gitu, Adam, labbaik ya Rabb. Enak di surga? Enak. Tapi kenapa aku perhatikan kau sering melamun? Kau seakan-akan seperti orang yang galau, gundah gulana. Adakah yang kurang aku berikan di surga, Adam? Enggak ada. Tapi kenapa kau ngelamun terus? Di surga enak ya Rabb, buah-buahannya enak, makanan lezat. Buah-buahan aprikot Perancis, jeruk Spanyol, anggur Australia, pir Kanada, siangli Taiwan, tekokak Depok. Loh Depok itu impor itu di surga. Kenapa kau ngelamun terus? Lama-lama ditanya, kan kalau mau lapor langsung kan malu. Kalau ditanya kan dijawab. Ya Rob, ada apa? Saya di surga sendirian. Sendirian? Iya, iseng ini wah. Loh, itu malaikat kan semua melayani kamu. Ya Allah, malaikat itu beda sama saya. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala naumalahum. Malaikat beda sama saya. Wal malakul ladzi bila abi wa malaikat enggak punya bapak, enggak punya ibu. Mungkin hampir mirip lah sama saya. Tapi malaikat la akla la syurba wala naumalahum. Malaikat enggak makan, enggak minum dan juga kagak tidur tuh malaikat. Makanya kan belum lama kan dulu kan aneh itu. Lia Aminuddin ngaku jadi nabi. Pagi-pagi langsung ngaku jadi malaikat. Lah jam makan, jam minum, jam berak. Akhirnya kena undang-undang penistaan agama, ditangkap di penjara 3 bulan. Tangkap sama polisi itu. Polisi kita luar biasa, Pak. Jangankan teroris, malaikat ditangkap. Makanya saya mah takut. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu pengen kamu apa, Dam? Tolong ciptakan buat saya pasangan. Diciptakan Siti Hawa, baru tenang Nabi Adam. Jadi fungsi pasangan itu membawa ketenangan. Apalagi udah umur-umur segini ya Pak ya, Bu. Pasangan itu kan asal ada. Asal ada, emang diapain? Dicutik juga kagak. Asal ada. Pokoknya asal mau tidur kedengaran suaranya tenang. Betul apa benar? Ya.
Tidur walaupun nggak ngapa-ngapain asal kaki beradu, tenang. Coba ibu punya suami jam 12 belum pulang gara-gara nonton dangdut di Kosambi. Adela, nonton Adela, Devarina, Lala Widi, Jihan Audi, Tasya Rosmala. Kira-kira ibu tenang apa enggak? Kagak tenang. Orang laki ngomongnya kondangan udah jam 12 ini belum pulang ya. Tuh. Kalau perlu anaknya dipanggil, cari bapak lu di mana? Tadi katanya kondangan. Jemantok kali nonton dangdut. Ya kalau nonton dangdut doang orang ada mendingan. Dia habis gajian. Dia makan biasanya begitu, nggak boleh megang duit. Main sur aja dah. Orang nyawer dihitung apa kagak? Kagak. Orang nyawer pagi-pagi nggak dihitung ya? Di tangan kagak muat, diselipin sekarang di sini nih. Maka sekarang tanya itu para penyanyi dangdut pakai gelangnya variasi tapi agak kayak karet. Buat nyelipin duit. Di sini tuh. Di sini tuh. Iya. Ini harus lengkap ini, datanya harus akurat ini. Taruh di sini kayak kan. Di sini udah nyanyi duit mulu di sini. Nyawer mah enggak dihitung. Kalau ngamplopin kiai dihitung kagak. Dihitung nyatanya enggak pernah lebih. Enggak bercanda. Enggak ada suaminya, tenang apa enggak, Bu? Enggak tenang. Orang laki juga sama. Biasanya istirahat ataupun ba'da zuhur ada yang nyiapin makan siang. Lah istri belum pulang, tenang apa enggak? Ini kemana orang wadon jemanto gini. Ngomongnya mengaji tapi biasa jam 11 pulang. Habis zuhur belum pulang, kemana ini? Kagak tenang. Suaminya kondangan nonton dangdut disuruh pulang. Nyampe rumah diomelin. Aneh kadang-kadang kan gitu ya. Istrinya di rumah sendiri sama anaknya. Suaminya nonton dangdut. Panggil sono bapak lo, ya nonton dangdut. Suruh pulang, dicari, ketemu. Mbak, ngapa? Suruh pulang sama emak. Udah malam katanya. Udah tua katanya, ntar keangin-anginan malam besok aja dah dikerokin. Mama juga yang repot. Pulang suaminya. Nyampe rumah bukannya seneng. Tapi diomelin. Belagu orang laki, udah tua nonton dangdut, ganjen banget. Udah keangin-anginan, besok batuk-batuk lagi. Tuh, dikerikin, merah, batuk datang, minum obat batuk hilang, napas lenyap. Kata suami, lah gue disuruh pulang, nyampe rumah diomelin. Tapi semua itu buat apa? Ada sebuah ketenangan. Loh, ada orang mengekspresikan rasa cinta suami istri dengan berdebat. Sehari nggak berdebat kagak seru. Kenapa begitu? Orang yang senang bertengkar berdebat adalah orang yang akrab. Betul apa benar? Adik sama kakak. Adik kakak kan ya? Itu sering nggak kita punya anak adik kakak berantem mulu berdua. Berebut ini, berebut itu, bertengkar mulu. Ada nggak begitu? Tapi saking akrabnya. Nah kayak gitu, ketika terpisah, ya kayak anak saya satu di Jawa Timur mondoknya, satu lagi di Jawa Barat. Itu kalau jenguk kemari, tolong video call sama Dede, video call. Padahal kalau libur ketemu berantem mulu. Anak saya itu mah anak kiai, anak bapak mah enggak jauh lebih baik. Ya, tapi akrab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jadi berpasang-pasangan dan dari jenis manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuh. Kemudian tafsir wa mimma la ya'lamun aidzawabul bahri wal bahri, yaitu hewan atau binatang albar yang ada di darat wal bahri dan ada yang di laut. Itu tafsirnya seperti itu. Lalu bagaimana keterangan daripada ayat ini? Wa fi riwayatin ukhra, insyaallah kita bicarakan 2 minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pemateri pun harus punya kode etik. Sebelum suruh harus sudah selesai. Kan selesainya suruh Ustadz, pertanyaan aja ntar jawabnya udah suruh kelewat gitu. Belum doanya. Kadang-kadang ada yang protes tuh, tapi nggak berani ngomong sama ustadznya.
enak banget dia ceramah terus. Kan yang dengerin kesian. Betul ya? Ngomong mah enak, tapi dengerin kesian. Begitu suruk masih terus aja. Tuh, akhirnya tanya jawab sampai jam 6:30. Doa 6:30 lewat 10. Kira-kira suruknya udah habis enggak itu? Habis. Suruk aja langsung pada sholat isyraq. Padahal udah masuk waktu duha lewat. Nah, jadi saya enggak mau seperti itu. Apakah kita kata, ya Bang Jali ya, yang penting emang ngaji seru gitu aja ya. Ngaji mah seru aja, udah senang aja. Kita udah bahas itu kan ya. Tapi ngaji begitu mah kagak ngerti Ustadz. Ustadz ngaji pakai kitab kuning kecil banget, kita nggak ngerti. Kita ngaji ke majlis taklim, dengarkan orang baca ilmu agama, kita dengarkan, tidak pahamnya aja 7 kemuliaan Allah akan berikan. Amin. Dalam kitab I'anatul Talibin syarahnya Fathul Mu'in. 7 walaupun kagak ngerti, kagak paham, 7 kemuliaan Allah akan berikan, insya. Baik, itu saja. Ada hal-hal yang mau disampaikan, monggo disilahkan. Ya. Kalau nggak ada, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Baik, ya silakan.